SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini menyisahkan sebenarnya separuh masian dari judul Masa Menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya kita ini sedang membahas tentang 6 wanita-wanita yang punya jasa besar. Mulai dari rentan H+1 Nabi SAW itu dilahirkan sampai genap di usia 4 tahun. Ya, sekitar 4 tahun inilah kita ringkas dalam satu sesi. Tapi qadarullah yani belum tertuntaskan. Ya, saya nggak tahu apakah nanti bisa disambung dengan tema yang kedua dan itu menjadi akhir perpisahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Halimah. Ada peristiwa pembedahan yang di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini paling banyak syubhat dari kalangan orang-orang orientalis, orang-orang non Muslim yang mereka meyakini bahwasanya kisah ini hanyalah dongeng semata. Ya, nggak tahu apakah nanti bisa sampai pada pembahasan itu. Ya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan seluruhnya sebagaimana yang sudah kita tetapkan di flyer ya, mudah-mudahan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkutat pada faedah yang kedua. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari tema ini adalah hikmah di balik dijauhkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kota metropolitan yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, untuk menunjang perkembangan psikis dan kejiwaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia nyata, seringkali kita juga menjumpai tatkala kedua orang tua tinggal di daerah kota, metropolitan, apalagi di Jakarta misalnya, terkadang orang tua itu belum merasa ridho dan nyaman hidup dalam lingkungan yang seperti itu. Seringkali kadang-kadang anaknya tumbuh kembang di mbahnya, dititipkan, diungsikan ke kakeknya, seperti itulah kondisinya. Ya, pun demikian dengan perkembangan secara fisik. Dan itu memang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah kita sampaikan, itu juga sempat dibaca oleh salah satu khalifah yang ketiga dari Bani Umayyah, Abdul Malik ibn Marwan ibn Hakam. Kemudian yang ketiga, yang tadi belum kita tuntaskan, atau yang keempat ya, itu adalah agar Nabi SAW terdidik dengan kehidupan yang keras, ya, kehidupan yang berat, pun demikian agar Nabi SAW terbiasa pula dengan kehidupan yang sederhana. Ya, dan kita sampaikan tadi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasakannya. Ya. Nah, adapun yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, para ulama menyebutkan bahwasanya di antara hikmah yang keempat itu adalah agar bahasa Arab Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Agar lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berucap bahasa Arab fusha itu tidak luntur. Ya, dalam dunia nyata pun kita rasakan. Kadang-kadang faktor bahasa, maaf, di kota metropolitan itu seringkali amburadul. Ya, tidak karu-karuan. Ada terkadang tercampur dengan bahasa slang atau bahasa pasaran dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berbeda dengan orang-orang yang hidup di daerah pedalaman. Dan ternyata memang inilah yang menjadi alasan yang dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mendapatkan pengakuan dari sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini pernah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma ra'aitu ahadan afsahu minka ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah,
Aku tidak mendapati orang yang bahasanya, lisan bahasa Arabnya itu paling fusha melebihi engkau. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan ada dua alasan mendasar. Yang pertama, mayam nu'uni wa ana min Quraisy. Hal ini wajar wahai Abu Bakar, karena aku berasal dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy inilah suku yang paling menjaga lisan Arabnya dan dianggap paling fusha. Makanya kalau kita meloncat jauh pada peristiwa Jam'ul Quran, proses modifikasi, bukan modifikasi proses pengumpulan Al-Quranul Karim di masanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, itu nanti kita akan dapati tim penyempurna dan tim pengumpul lembaran-lembaran Al-Quran di masanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu dominasi berasal dari suku Quraisy. Kenapa hal ini menjadi bahan pertimbangan? Suku Quraisy dari sisi bahasa itu dianggap paling afshoh. Bahasa Arab di kalangan suku-suku yang lain yang paling afshoh itu dari suku Quraisy. Makanya timnya itu didominasi dari suku Quraisy ini kebanyakan. Nah ini Nabi SAW pun merasa bangga. Kalau seandainya saya itu dianggap paling fasih wahai Abu Bakar, mayamna'uni wa ana min Quraisy. Alasan yang kedua, subhanallah, dikaitkan di masa kecilnya Nabi SAW ketika jauh dari kota metropolitan. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa urditu fi Bani Sa'ad. Dan aku pernah hidup di daerah pedalaman ketika disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad, baik itu Halimah maupun wanita yang lain. Dan aku juga dirawat di sana. Aku merasakan bagaimana lingkungan mendukung sekali. Menunjang perkembangan bahasa dan lisanku ini tetap terjaga. Dan itu dibanggakan oleh Nabi SAW. Dan ini menjadi alasan kedua. Apa yang bisa kita petik dari sini jamaah? Maka disinilah para ulama dan di dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah karangan Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Ali Zaid juga mengulas tuntas mengenai hal ini, akan pentingnya, dan ini adalah pesan mulia. Pentingnya kita sebagai seorang muslim itu harus menunjukkan identitas kita sebagai orang yang benar-benar mampu bisa berbahasa Arab. Minimal pasif lah. Karena bahasa Arab ini adalah identitas sejati bagi seorang muslim. Bukan sekedar mempelajari layaknya bahasa-bahasa asing selain bahasa Indonesia. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendapatkan ini syubhat. Mempelajari ilmu agama saat ini lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu. Apalagi dengan dunia teknologi saat ini memudahkan seseorang itu bisa menggali informasi, mencari, menelusuri kitab-kitab berbahasa Arab yang sudah banyak diterjemahkan. Berarti cukup dengan terjemahan Ustaz. Gak butuh kita mempelajari bahasa Arab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dilihat dari satu sisi, ini memang benar adanya. Tapi kalau kita melihat dalam kacamata dan perspektif Islam, ini sebenarnya masuk dalam kategori syubhat jamaah. Kenapa demikian? Tidak cukupkah kita belajar dengan bahasa terjemahan misalnya? Ada beberapa alasan akan urgensi kita mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, yakinlah bahwasanya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Tidak ingatkah kita jamaah dengan nasihat dan petua indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'allamul al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sejatinya adalah bagian penting dari ajaran Islam. Karena Nabi SAW dari bangsa Arab. Nabi SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran, inna ja'alna Qur'anan Arabian, dengan berbahasa Arab. Pun demikian as-sunnah dengan bahasa Arab pula. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat yang dilayangkan kepada Abu Musa al-Ash'ari yang kala itu diangkat sebagai gubernur di Irak. Subhanallah. Ketika baru memulai muqaddimahnya dan isi pertama kali yang ditulis oleh Umar bin Khattab dalam surat pentingnya, ini surat kenegaraan. Amma ba'ud
Fatafaqahu yani fid din wa tafaqahu yani fi sunnah fatafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Beliau sudah mengingatkan kepada gubernur Irak yakni kala itu Abu Musa al-Asy'ari, pelajari betul as-sunnah, pelajari betul benar-benar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan yakni bahasa Arab. Karena ini adalah ibadah dan ini adalah identitas bagi setiap yakni muslim yakni jamaah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Iqtida Shiratil Mustaqim pun demikian dengan Maju Fatawa itu mengungkapkan bahwasanya kita tahu mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah itu fardun, itu wajib sudah. Itu harga mati. Dan kita tahu Al-Qur'an dan Sunnah sejatinya ditulis dengan bahasa Arab. Maka tidak bisa kita mempelajari, mengambil hikmah yang benar, pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an dan Sunnah kecuali kita mempelajari dengan yakni bahasa Arab terlebih dahulu. Sampai beliau membuat yakni kaidah yang seringkali disebutkan oleh para ulama fikih, ma la yatimul wajib bihi illa ma la yatimul wajib illa bi fawa, yakni wajib. Wasilah yang mengantarkan sesuatu itu kepada hal yang wajib, maka wasilah itu otomatis hukumnya yakni wajib. Maka tatkala kita tahu mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah itu wajib, wasilah untuk bisa memahaminya harus dengan bahasa Arab dan itu adalah bahasa asli, maka mempelajari bahasa Arab itu hukumnya yakni wajib. Bahkan di dalam kitabnya Iqtida Shiratil Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi ya renungan untuk kita semua. Di mana Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, ini adalah bagian dari keluhan dan kecemasan yakni beliau ketika sudah banyak bahasa-bahasa yakni pasaran. Beliau mengatakan yakni bahwasanya salah satu di antara tanda keterpurukan yakni suatu bangsa, keterpurukan yakni umat ini, dicabutnya keberkahan yakni mereka semua, itu adalah ketika mereka meninggalkan bahasa Arab kemudian beralih kepada ilmu-ilmu filsafat wal iyadzubillah. Itu adalah ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah taala yakni sendiri. Maka oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi meskipun kemudahan demi kemudahan yang kita dapatkan lewat terjemahan-terjemahan yakni kitab-kitab para ulama, bahkan Al-Qur'an pun sudah banyak diterjemahkan ya. Pun demikian dengan as-sunnah pun yang bisa kita dapatkan dengan mudah, bahkan sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi yang lebih mudah yang kita dapatkan. Sekali lagi kita harus sadar bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu bukan hanya sekedar ya ingin menghibur yakni diri kita, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, para ulama menuturkan urgensi kita mempelajari bahasa Arab. Ya, bahwasanya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realita berbicara, kenyataan menunjukkan bahasa terjemahan ini seringkali belum bisa mewakili 100% dari bahasa aslinya. Itu seringkali kita jumpai. Karena bahasa Arab ini disepakati adalah bahasa yang paling kuno, yang masa usianya paling lama. Ya, terkadang ada satu lafadz yang memiliki multi makna dan multi tafsir. Maka disinilah seringkali kemudian bahasa terjemahan ini belum mampu untuk bisa mewakili dari maksud dan tujuan dari bahasa aslinya. Makanya di dalam kita mempelajari ilmu tafsir, dan ini ada satu isyarat yang indah dari Syekh Yani Bazmul ketika mensyarah kitabnya Ibnu Taimiyah Muqaddamah fi Usuli Tafsir. Kitab ini adalah kaidah-kaidah yang harus dipelajari bagi setiap orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Di mana Ibnu Taimiyah menunjukkan ada 5 kaidah yang harus dikuasai oleh orang-orang yang ingin belajar ilmu tafsir. Lah di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyentil ini juga dengan realita dan kondisi saat ini. Di mana bahasa-bahasa terjemahan ini seringkali belum mampu bisa mewakili apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada di dalam surat Thaha ayat 71. Di dalam yakni surat Thaha ayat 71 kalau kita lihat, ini ada ancaman dari Fir'aun kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Di mana ancamannya enggak sembarangan. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum fi judu'in nahli. Yang menjadi perhatian serius dari Syekh Bazmul ini adalah lafadz fi di sini. Nanti bisa dilihat di dalam surat Thaha ayat 71.
Ini adalah ancaman berat. Fir'aun sudah mengintimidasi, menteror. Siapapun yang mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam, mereka akan mendapatkan beberapa pilihan dan opsi untuk disiksa. Yang pertama, tangan dan kakinya akan dipotong secara terbalik. Kalau tangan kanan dipotong, berarti yang dipotong kakinya yang mana? Yang kiri. Atau yang sebaliknya. Berat enggak ini? Ini sanksi berat. Dan ini ancaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Baru kemudian ancaman yang kedua. Nah ini yang menjadikan titik permasalahan yang dikaitkan dengan pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, Fir'aun dan bala tentaranya mengancam, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Wala usallibannakum itu sungguh benar-benar kami akan salib. Lah, kalau maaf ya, kalau kita lihat dalam penerjemahan bahasa kita itu, kalau nggak melihat penafsirannya, kita akan dapatkan sungguh kami benar-benar akan mensalib pada. Fi diterjemahkan yakni pada pohon kurma. Kira-kira apa yang tergambar yang di dalam benak kita? Mungkin yang tergambar yang banyak dalam benak kita adalah kondisi sebagaimana cerita yang cukup masyhur meskipun ini tidak sahih tentang penyaliban Nabi yakni Isa. Ya mungkin tangan dibentangkan, kemudian dipaku, disalib, kemudian disaksikan oleh banyak orang. Seperti itu mungkin gambaran dari ya teror dan intimidasi yang kedua. Tapi apakah memang yakni seperti itu? Subhanallah, yakni jamaah dirahmati Allah. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya tidak seperti itu. Karena kalau hanya sekedar disalib seperti itu, gak sebanding dengan teror dan intimidasi yang pertama. Di mana kaki dan tangan dipotong secara yang terbalik. Ini sangat berat. Tapi kalau cuma sekedar disalib ini seperti itu, gak ada kesan berat, tidak ada kesan efek jerah sama sekali. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan ini juga diamini oleh Syekh Basmul, bahwasanya fi di sini itu artinya ya ketika Fir'aun mengancam siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa itu akan disalib, artinya akan dipalu dengan pasak yang besar di mana ditaruh di dadanya sampai kemudian badannya ini masuk ke dalam yakni pohon yakni kurma. Nanti bisa dilihat dalam tafsir yakni Ibnu Katsir. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi ini artinya sampai di dalam. Ini adalah ancaman yang berat. Jadi bukan sekedar di luar kemudian dipaku selesai masalah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana pasak yang sangat besar ditancapkan ke dadanya, saking begitu kuatnya hentakan, kemudian pukulannya itu sampai pasak mampu memasukkan jasadnya ke dalam yakni pohon kurma. Ini sebenarnya makna yang terkandung dan penafsiran yang sahih. Makanya beliau menuturkan bahwasanya fi ini memiliki makna yang sangat yakni indah. Sama juga yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapati misalnya tafsir ya dari surat Az-Zumar ayat 73. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73 yang sebelumnya mengisahkan tentang orang-orang kafir yang masuk neraka, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumarah. Di sini tidak ada wawu. Tapi ketika membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta idza ja'uha, ada wawunya enggak? Wa futihat abwabuha. Apa bedanya? Apalah arti sebuah wawu di sini? Kita terjemahkan dan masalah selesai. Tapi subhanallah, disinilah intisari dari mempelajari yakni bahasa Arab. Karena setiap yakni huruf itu pasti memiliki yakni makna yang dalam. Makanya para ulama, salah satunya Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Al-Qadir, ya, beliau menyebutkan adanya wawu itu menunjukkan yakni bahwasanya jannah itu akan tertutup. Tidak seperti neraka. Orang-orang kafir itu sudah merasakan bagaimana ngerinya neraka. Karena mereka sebelum masuk neraka sudah divonis masuk neraka. Neraka itu sudah dibuka pintu-pintunya. Jadi mereka sudah down. Adapun yang di jannah di sini tertutup. Lah, disinilah salah satu di antara penafsirannya menunggu orang yang akan pertama kali membuka yakni pintu-pintu surga. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kemudian dikasih yakni wawu. Nah, ini adalah salah satu bukti yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu
yani wa ta'ala, yani seringkali bahasa terjemahan itu belum mampu bisa mewakili apa sih maksud yani dari kalimat tersebut. Bahkan Al-Quran yani sendiri, kalau kita tidak sertakan dengan membaca kitab tafsir, mungkin barangkali apa yang terlihat dalam benak kita itu jauh dari apa yang diinginkan oleh yani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka disinilah kemudian alasan yang kedua menjadi penting dan urgen sekali kita mempelajari bahasa yani bahasa Arab. Kemudian alasan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan yani bahwasanya bahasa terjemahan ini seringkali mengalami kesalahan. Ya, mungkin ngantuk bisa, atau mungkin yani barangkali nggak mampu untuk menerjemahkan, akhirnya kemudian dilewati. Dahulu waktu kita dan kami diberikan kesempatan untuk kuliah di LIPIA di Jakarta, itu ada bagi-bagi mushaf. Yang nggak lama akhirnya mushaf itu ditarik kembali, mushaf terjemahan. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam terjemahan itu ada yang fatal yani sekali. Ketika membahas tentang LGBT, kaumnya siapa? Lut. Tapi terjemahannya itu adalah Nabi Lut. Ini kan fatal. Padahal yang melakukan bukan Nabi Lut, waliyadzubillah. Yang melakukan demikian adalah siapa? Yani kaumnya. Akhirnya kemudian ditarik. Maka ini penting yani sekali yani jamaah. Yani bahkan di dalam ilmu-ilmu yang lain. Yani maaf, ada kitab Rohiqul Mahtum. Kita mengenal kitab ini ya. Ketika lagi booming awal-awal Rohiqul Mahtum diterjemahkan, booming, banyak orang yang beli. Ya, hanya ingin mengambil faedah dari bahasa terjemahan. Tapi apa yang terjadi? Ya, disitulah kemudian kita dapatkan kekurangan-kekurangan dan kemudian dikomplain oleh banyak yani mahasiswa yang mengerti dan memahami yani bahasa Arab. Karena ada beberapa kalimat, bahkan yani satu jumlah, bukan satu lafaz, ya, satu yani kalimat panjang itu ternyata dihilangkan dari terjemahannya. Yani usut, yani punya usut karena untuk menerjemahkannya agak terlalu kesulitan, waliyadzubillah. Lah, ini kan bagian dari penyesatan publik, bahaya sekali. Maka disinilah yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realita menunjukkan bahwasanya masih banyak kesalahan-kesalahan yani bahasa terjemahan. Maka dari sini bisa kita pastikan akan urgensi dan pentingnya kita mempelajari yani bahasa Arab. Yani pun demikian yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, ya, kenapa kita wajib mempelajari ini bahasa Arab? Ini untuk membantah syubhat dan klaimnya sebagian orang, ya, yang menganggap bahwasanya cukup mempelajari bahasa Indonesia, cukup mempelajari syariat-syariat Islam, buku-buku yang terjemahan ini saja. Apa yang terjadi pada kenyataan dan realita? Realita malah menunjukkan sebaliknya. Mereka mendiskriminasi yani bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Coba kita lihat yani sendiri yani jamaah. Ya, ketika kita belajar yani bahasa Arab, maaf ya, yang ngajar bahasa Arab itu dengan ketulusan dan keikhlasannya dikasih seadanya. Tapi giliran mempelajari bahasa Inggris diberikan segalanya. Betul apa enggak? Itulah realita yang menunjukkan akan hal itu yani semua. Tapi giliran tentang yani bahasa Arab, ya seadanya cukup dengan ini. Tapi untuk yani bahasa Inggris, maaf ya, ya harus dimasukkan ke kursus ini atau didatangkan yani gurunya ke rumah dan lain sebagainya. Untuk yani bahasa Arab, seringkali ini menjadi ujian bagi yang ngajari bahasa Arab di mana-mana tempat. Gak tahu di sini ada apa enggak. Rata-rata ketika sudah ada semangatnya belajar bahasa Arab di awal 50. Seminggu berapa? 25. Sudah berkurang terus. Ya memang ini ujian. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab selalu mendapatkan diskriminasi dalam perlakuan. Untuk bahasa-bahasa lain ternyata subhanallah punya semangat yang tinggi. Bahasa anak muda sekarang, tanda kerennya, tanda-tanda pemuda yang milenial misalnya, itu adalah bisa berbahasa luar, bahasa barat. Jamaah, kita seorang muslim, identitas kita itu ada sebenarnya terletak pada kemampuan kita berbahasa Arab. Makanya bisa kita jadikan sebagai prinsip yakni kita ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu yani ta'ala. Dan ingat yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang terakhir, bahwasanya bahasa Arab itu sangat penting karena ketika kita itu jauh dari bahasa Arab, berarti sebenarnya kita ini sudah masuk dalam jebakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita harus yani ingat
bahwasanya salah satu di antara grand design-nya orang-orang yang benci terhadap syariat kita itu adalah mereka ingin menjauhkan kita dari bahasa Arab. Karena sekali lagi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Maka cara mereka, bahasanya itu lebih cantik strateginya. Mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab terlebih dahulu. Dari sinilah kemudian mereka akan merasa agak kurang nyaman ketika membaca Al-Quran. Yang akhirnya Al-Quran itu akan ditinggalkan. Yang selanjutnya kita bisa prediksi Al-Quran tidak akan dijadikan sebagai bacaan harian. Itu sebenarnya adalah grand design-nya. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid itu sampai mengatakan dengan jelas bahwasanya siapapun yang tidak suka dengan bahasa Arab, siapapun yang benci terhadap bahasa Arab, berarti dia sebenarnya sedang memusuhi Islam, subhanallah. Sampai mengatakan demikian karena dia tahu bagaimana pengalaman lamanya beliau untuk menganalisa kondisi dan perkembangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan demikian. Ini adalah kesimpulan dari beliau. Makanya para ulama banyak yang menyatakan jamaah, sebenarnya simbol-simbol Islam yang harus kita jaga, pertahankan dan lestarikan itu ada 3. Yang pertama itu adalah Ka'bah. Makanya dari dulu, mulai dari kisah kemarin, pasukan apa? Berkaja. Yang sebelumnya punya inisiatif untuk mengalihkan lewat bangunan tempat ibadah yang bernama apa? Ules. Itu dari dulu. Dan itu bertahun-tahun. Orang-orang Rafidah, pun punya tempat khusus di mana di situ mereka melakukan tawaf sebagaimana Ka'bah yang merupakan simbol pertama yang harus kita jaga. Ternyata yang dijadikan tawaf itu adalah kuburannya siapa? Abu Lu'lu'ah, Al-Majusi, pembunuhnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka sudah mengalihkan bahwa padang Karbala itu lebih afdal, lebih mulia, lebih agung daripada apa? Tanah suci, haram. Dan itu berlangsung terus menerus. Saya nggak tahu tahun berapa saya baca, katanya di Sulawesi juga ada replika. Bukan untuk manasik latihan loh Tapi memang diyakini ini sebagai pengganti dari Ka'bah yang ada di Makkah saat ini. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah simbol yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Yang kedua, para ulama menyebutkan yang kedua itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kehormatan Islam dan ini adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Jangan malu kita membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Jangan malu menunjukkan identitas kita, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna. Berbeda dengan kitab-kitab suci agama-agama yang lain. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan kisah penjajahan dan kolonialisme Prancis ketika menjajah Maroko. Sekitar tahun 1890-an Masehi. Ada apa dengan penjajahan Prancis ke negeri Maroko? Maroko kala itu adalah negeri yang masih tetap mempertahankan tradisi keislamannya. Terutama adalah dalam dunia dan lembaga-lembaga pendidikan. Al-Quran menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Tapi salah satu di antara rencana besar dari negeri Prancis ketika menjajah, dan kita tahu mereka ingin benar-benar mensekulerkan, menjauhkan antara urusan politik kenegaraan dengan urusan apa? Agama. Mereka dengan mudahnya langsung merubah seluruhnya. Lembaga pendidikan dihapus. Tidak ada pelajaran Al-Quran sama sekali. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah. Apakah grand design dan rencana besar mereka ini berhasil? Ternyata malah sebaliknya, gagal total. Mereka benar-benar membuktikan bahwasanya lembaga pendidikan, kampus sampai ke tataran lembaga yang paling bawah sudah tidak ada pelajaran Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quran itu akan selalu tetap terjaga di hati mereka. Lembaga pendidikan terbaik yaitu lembaga pendidikan keluarga. Inilah yang kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya salah satu di antara kegagalan, yang itu mungkin barangkali tidak terekspos besar-besaran, penjajah Perancis ketika mereka menginvasi negara Maroko itu adalah
kegagalan yakni mereka untuk menjauhkan mereka dari Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an tidak bisa kita lepaskan. Bisa kita ajarkan di rumah dan ini menjadi kewajiban yang bisa kita murojaai sembari kita sholat, nggak akan bisa lepas. Nah ini tergantung kepada kita. Kalau seandainya sholat itu yang kita baca cuma 2 surat dan itu beruntun terus, ya yang lain juga akan, ya ini akan hilang. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak salah pernah saya sampaikan ini pula, bagaimana usaha orang-orang non muslim dan para orientalis ya dituangkan oleh Dr. Yanis Samsudin Arif di dalam kitabnya Diabolisme dan Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran, menunjukkan bagaimana usaha orang-orang kafir itu selalu menjauhkan dari bahasa Arab itu sendiri. Dan bahasa Arab yang dijamai dirahmati Allah itu adalah simbol yang ketiga. Jadi Ka'bah, kemudian Al-Quran, ya, dan simbol yang ketiga itu adalah dijauhkan dari bahasa Arab. Makanya mereka yang berusaha menjauhkan dari bahasa Arab. Bahkan di dalam kitab yang tadi saya sebutkan dikarang oleh Dr. Yanis Samsudin Arif menyebutkan yakni kisah khusus dari Christoph yakni Lassenberg, seorang orientalis yakni murni, sebenarnya ini adalah nama pena kalau tidak salah pernah saya sampaikan. Ya, beliau ya tinggal domisilinya di Jerman tapi punya darah Libanon, hidup dalam lingkungan non muslim atau Nasrani yang kuat. Ya, punya keinginan untuk memurtadkan sebenarnya semenjak kecil kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan memang kecerdasan dan kecerdikan, mampu bisa melahap ya S1, S2, S3 dalam bidang ilmu bahasa linguistik di Mesir. Apa yang terjadi dengan orang ini ya nih jamaah? Lingkungan Mesir bertahun-tahun sudah menjadi lingkungan hariannya. Tapi karena tujuan utamanya dia benar-benar ingin memurtadkan kaum muslimin, itu tidak memberikan pengaruh positif sama sekali. Selesai dapat gelar PhD dalam bidang linguistik, dalam ilmu yakni bahasa, dia baru kemudian melakukan riset. Intisarinya yakni jamaah, dia sampai kemudian membuat seminar besar-besaran untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil dari ya penelitian beliau selama bertahun-tahun setelah dapat gelar doktor dalam bidang yakni bahasa atau linguistik. Apa hasilnya? Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada kaum muslimin tidak dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa Syria Aramaik. Ya. Dan ini bukan sembarangan ya nih jamaah. Ternyata gelar itu jadi apa? Corong bagi dia. Gelar PhD dalam bidang agama itu memang dijadikan sebagai perisai bagi dia. Ingin menampilkan saya ini bukan, maaf, orang kemarin sore. Saya meneliti ini bukan peneliti abal-abal. Saya punya gelar dalam bidang bahasa. Bahkan dia menguasai banyak yakni bahasa, mulai bahasa Ibrani, bahasa Irani, bahasa Inggris semuanya. Ya, bahkan dia juga mampu untuk menunjukkan bukti dari penelitian panjangnya. Ya, kita mungkin mengenal di dalam Al-Quran ada sayyiat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salah satu kosakata yang dia sebutkan adalah lafadz ini. Dia mengatakan sayyiat ini sebenarnya diadopsi dari bahasa Syria Aramaik. Aslinya itu adalah saniyat. Pun demikian, dia menyebutkan lafadz yang lain. Fa'ufilanal kaila muzjatin. Di dalam Al-Quran yang ada. Tapi katanya ini diadopsi dari bahasa aslinya yaitu Syria Aramaik marjuatin. Banyak dia punya list lafadz-lafadz yang diadopsi, sebenarnya bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Tapi apa yang terjadi ya nih jamaah? Wa makaru wa makarallah. Allah Subhanahu wa taala enggak akan ridha. Lawang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran inna ja'alnau Qur'anan Arabiyyan. Tidak menyebutkan inna ja'al Qur'anan Syria Aramaik atau bahasa Ibrani lah. Al-Quran tidak menyatakan yang demikian. Subhanallah, ya, presentasinya ini lama kelamaan juga enggak laku. Produk yang dia tawarkan di mana-mana mulai dari London ya sampai kemudian di Holland, Belanda. Dia melakukan presentasi. Sampai sekarang kita tidak terdengar yakni gaungnya. Ini adalah salah satu di antara bukti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, subhanallah. Tapi kembali lagi kita harus punya kemauan dan usaha untuk tetap melestarikan 3 simbol ini ya jamaah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani pun demikian, ini juga membantah bagi para milenial yang seakan-akan kurang keren kalau kita mampu bisa berbahasa Arab. Ya, dinamakan orang yang keren itu adalah ketika bisa berbahasa yang lain. Tidak ingatkah kita ya nih jamaah?
Bahasa Arab ini kalau dibilang keren, itu juga sudah keren banget. Karena semenjak tanggal 18 Desember 1973, bahasa Arab ini sudah bersejajarkan diri dengan 5 bahasa internasional diakui oleh PBB. Kurang keren apa lagi? Secara dalil syar'i ini adalah bagian dari ibadah. Ini adalah identitas bagi seorang muslim. Ya, pun demikian ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari kehormatan yang harus kita jaga dan pertahankan. Dari sisi kerennya, keren banget. Sudah diakui oleh PBB dan masuk di antara 6 bahasa internasional semenjak tanggal 18 Desember 1973. Makanya di mana-mana, di beberapa kampus-kampus Islam sekarang, setiap tanggal 18 Desember, bahasa Arab ini di tanggal itu diperingati sebagai Hari Bahasa Arab sedunia. Subhanallah, ini adalah di antara beberapa bukti untuk membantah beberapa klaim ya tentang bahasa Arab itu ya mungkin barangkali ya tambahan saja. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sekali lagi kita ya menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam jebakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha untuk ke sana. Kemudian di antaranya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, ini mungkin di antara hikmah seluruhnya ya. Adapun di antara faedah yang ketiga ya. Sudah cukup ini saja. Hikmah di balik Nabi SAW dijauhkan dari kota metropolitan, yang terakhir tadi berkaitan agar bahasa Arabnya terjaga. Adapun yang ketiga, faedah yang ketiga bisa kita petik dari tema besar kita ya, apa yang kita sangka buruk ya, insya Allah pasti ada kebaikan di balik itu semua. Seakan-akan kita meyakini bahwasanya semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tergantung bagaimana kita itu melihat, dari sisi mana kita itu mencernanya. Jadi apa yang kita rasa buruk jamaah, pasti banyak sekali kebaikan-kebaikan di balik itu semua, karena kita harus yakin dan percaya setiap takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik untuk makhluknya. Pasti ada maslahat untuk hamba ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Lah ini bisa kita rasakan jamaah. Siapa sangka Halimah yang di awal mula kurang tertarik untuk merawat Nabi SAW, tapi apa yang terjadi? Halimah ini ternyata tidak mau. Karena di dalam sebuah riwayat, ibundanya Nabi SAW pernah minta sendiri kepada Halimah untuk mengembalikan. Tapi Halimah nggak mau akhirnya, karena merasa bahwasanya Muhammad ini luar biasa. Maaf bahasa sekarang, beliau bukan termasuk tipikal anak yang nakal, nurut, manut, ya, dan sifat-sifat mulia itu sudah tercermin pada kepribadian diri Nabi SAW di usia belia, di masa kecilnya beliau. Makanya beliau tidak mau serta-merta mengembalikan. Kita masih nyaman dengan kehadiran Muhammad di daerah pedalaman ini. Makanya kita bisa lihat bagaimana kronologi di awal. Pertama dia menganggap bahwasanya anak yatim itu adalah simbol kesialan. Dia merasakan bagaimana anak yatim itu pastilah uang dan ongkosnya itu nggak akan seberapa dia dapatkan dibandingkan kalau seandainya ayahnya itu masih hidup. Dia berburuk sangka di awal ini. Tapi apa yang terjadi? Di balik sesuatu yang kita sangka buruk itu ternyata banyak kebaikan. Dan itu dirasakan sendiri oleh Halimah As-Sa'diyah. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena di usia 4 tahun, dan kita tahu, dan ini yang menjadi akhir perpisahan. Di masa kecil Nabi SAW dan Rasulullah SAW harus kembali ke pangkuan ibundanya tercinta karena khawatir dan takut dalam sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah faedah yang sangat penting sekali. Maka di dalam kita berkehidupan saat ini seharusnya kita pun memahami bahwasanya semua takdir Allah Subhanahu wa taala baik. Kita kesandung pasti ada kebaikan di balik itu semua, agar kita selalu beristighfar, agar selalu kita itu bersyukur. Setiap ujian, bukan hanya kenikmatan saja kita bersyukur. Dan ini adalah pelajaran berharga dari kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Ya,
Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menuturkan, kalau kita mendapatkan nikmat memang diwajibkan kita untuk syukur. Tapi di saat kita mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dan tidak kita kehendaki, makanya Syekh Utsaimin itu memiliki apa? Menyampaikan ada beberapa tingkatan manusia. Yang paling bawah, ketika seseorang mendapatkan musibah, mereka kecewa. Mereka suudon kepada Allah. Mereka mencelah takdir. Dan ini adalah tindakan, dan ini adalah tahapan, dan ini adalah levelnya orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Adapun tingkatan yang lebih baik daripada itu adalah tingkatan apa? Sabar. Tatkala kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, maka tingkatan yang paling wajib itu minimal adalah sabar. Namun ada tingkatan yang lebih baik daripada sabar, apa itu? Ridha. Makanya bedanya kata para ulama, salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ridho itu adalah perasaan sama antara dia dapat nikmat dan antara dia dapat musibah, itu sama. Gak ada bedanya. Itu definisi simple menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama lain membedakan antara ridho dengan sabar. Kalau ridho itu benar-benar al-ad, gak beda antara yang di mulut dengan yang terlintas di dalam hatinya. Tapi kalau sabar, kadang-kadang di mulut dia menunjukkan kesabarannya, raut wajahnya menunjukkan kesabarannya, mampu menahan dari beban hidup yang berat misalnya, tapi kadang-kadang masih gerundel di dalam hatinya. Kenapa harus saya yang harus menerima cobaan seperti ini? Lah ini masih dalam tahapan sabar. Adapun ridho, gak ada bedanya. Antara yang nampak di luar dengan yang terlintas di dalam hatinya sama. Karena tingkatan ridho ini adalah tingkatan yang lebih afdol. Namun ada tingkatan yang paling afdol dan paling tinggi levelnya, kata Syekh Utsaimin, itu adalah syukur. Tapi sekali lagi untuk sampai pada tingkatan ini, Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Komunitas ini termasuk minoritas banget, dan itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka yang bisa kita petik dari kisah ini apa? Kita syukuri. Kita harus benar-benar paksa bagaimana lesan, hati, dan seluruh anggota badan ini mensyukuri apapun. Nikmat wajib memang kita syukuri. Tapi dalam kita mendapati sebuah cobaan dan ujian, kita paksakan untuk mensyukuri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Di saat mendapatkan kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Tapi di saat kita mendapatkan musibah, alhamdulillah, kita puji Allah. Bukan kemudian mengeluarkan semua nama-nama hewan yang ada dalam kebun binatang misalnya, ketika kita kesandung, kita paksa mulut kita, lisan kita untuk memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Berat karena kita belum terbiasa. Nah, ini adalah di antara faedah penting dari kita mempelajari fikih, sirah nabawiyah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kalah pentingnya faedah yang keempat, sebelum yang terakhir, atau mungkin barangkali masih ada lagi, balasan bagi siapapun yang mencintai, membela hak-haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mencintai Nabi kita, baik mereka mukmin maupun kafir, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya itu adalah orang mukmin wajar, tapi kalau orang kafir jamaah, kita bisa belajar dari kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib meskipun masih memegang teguh prinsip keyakinan nenek moyangnya, bahkan mati dalam kondisi kafir, tapi track recordnya selama dia hidup tidak bisa dilepaskan begitu besarnya jasa beliau, pengorbanannya, pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tetap menghargai kebaikannya, bukan untuk dikeluarkan dari neraka. Beliau berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, hanya diringankan siksanya. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Makanya balasan itu akan didapatkan bagi siapapun yang mencintai, bagi siapapun yang sebenarnya membela hak-hak Nabi SAW, sekalipun dia adalah orang kafir. Nah, berkaitan dengan tema ini, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, adalah tentang status Abu siapa? Abu Lahab tadi.
Kalau kita katakan hadisnya bermasalah dan kita yakin pada pendapatnya jumhur dari para ulama ilmu hadis, ya enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita nyatakan hadisnya ini masih bisa dijadikan sebagai hujjah dan Abu Lahab ini menjadi orang kedua setelah Abu Talib, maka berarti faedah yang keempat ini berlaku. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang mencintai, membantu, membela hak Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka orang kafir. Tapi tidak akan bisa mengeluarkan dari neraka karena itu sudah nas di dalam Al-Qur'an dan pun demikian dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan dunia fikihnya. Status anak sepersusuan itu sama dengan anak kandung. Ini penting sekali. Karena mumpung kita belajar ini tadi. Dan ini ada kaitannya nanti di kemudian hari. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diminta untuk menikahi dari anak-anaknya saudara sepersusuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan enggak, ini haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yahrumu minar radhaati ma yahrumu minar radhaati ma yahrumu minan nasab." Hal-hal yang diharamkan pada sebab karena dia telah disusui, maka berlaku juga sama persis hukumnya seperti karena sebab nasab. Makanya jadi mahram. Misalnya kita disusui oleh tetangga kita, maka berarti ibu menjadi mahram untuk kita. Suaminya pun demikian. Kalau dia punya anak, ini juga menjadi mahram bagi kita dan seterusnya. Tapi hanya berlaku yang disusui tok. Kalau seandainya kita disusui satu-satunya, sedangkan kita punya saudara kita nggak masuk dalam lingkungan ini. Nah, ini penting sekali untuk memahami hal ini jamaah. Tapi para ulama menyebutkan beberapa persyaratan dalam hal menyusui ini. Dan ini ilmu yang harus difahami oleh para ummahat. Kadang-kadang sering mengabaikan syarat-syarat ini. Karena mendahulukan rasa empati dan kasihan, pokoknya disusui dululah. Kasihan dia. Jangan hanya faktor kasihan. Memang itu jadi pertimbangan di dalam syariat Islam, maqasid syariah. Tapi ilmu tentang ini juga sangat penting. Makanya ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya, beliau menyebutkan ada dua persyaratan anak itu berhak menjadi anak susuannya. Syarat yang pertama ketika dia menyusui itu minimal 5 kali susuan dan mengenyangkan. Ini penting. Dan ini ilmu terutama bagi ummahat pun demikian dengan siapa? Para kepala keluarga. Harus paham juga ditanya. Karena statusnya nanti bahaya loh Gak boleh nanti kalau seandainya benar-benar menjadi anak susuan, gak boleh dinikahkan dan gak boleh pula nanti hati-hati. Banyak konsekuensi hukumnya nanti kita akan sampaikan. Dan syarat minimalnya adalah 5 kali susuan mengenyangkan. Jadi kalau seandainya disusui, hanya 1 detik kemudian dia lepas, berarti ini belum dihitung 1. Sampai benar-benar mengenyangkan dan dia lepas sendiri. Berarti dihitung 1. Jangan diabaikan masalah ini jamaah. Saya lupa Ustaz. Lah ini perlu kita pelajari hal ini. Dihitung 1, kemudian 2, 3, minimal berapa? 5. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, masih masa-masa menyusui. Berapa tahun? 2 tahun. Ini penting. Jangan salah kaprah. Saat kemarin saya menyusui, mengenyangkan. Dilepas sendiri. Berapa kali? 6 kali. Berarti masuk. Usianya berapa? Usianya 5 tahun. Enggak masuk ini. Paham di sini? 5 tahun ini sudah enggak masuk. Tapi merasa kenyang, ini sudah enggak masuk aturan. Karena syarat yang kedua itu, kata Rasulullah SAW, la rodo'a illa fi haulain. Tidak serta-merta anak itu menjadi anak susuannya, kecuali kalau seandainya syarat pertama sebanyak 5 kali susuan dan yang kedua masih masa penyusuannya. Itu maksimal berapa? 2 tahun. Nah ini sangat penting sekali untuk dipelajari, difahami. Terutama di saat ini kadang-kadang hal ini kurang diperhatikan.
hanya mengedepankan rasa empati, kasihan. Mungkin tetangganya ada ibunya yang sakit di saat sudah dilahirkan. Tetap empati harus proporsional juga. Yani bagaimana kita itu mendudukkan masalah ini dalam kacamata fikih dan syar'inya, itu pentingnya ini juga untuk dipelajari. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, ya. Kita akan mempelajari sedikit dan mengenal saudara-saudara sepersusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sepersusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga cukup dibilang minim riwayat yang membahas tentang ini. Yang pertama dari Suwaibah. Suwaibah ini ternyata punya anak yang bernama Masruh. Tapi anak laki-laki ini akhirnya kemudian meninggal. Ya. Dan Suwaibah ini selain menyusui Masruh, menyusui dua sahabat. Menyusui dua anak yang lain. Yang pertama itu adalah yakni Hamzah, tiga ya. Hamzah, kemudian Abu Salamah, kemudian yang terakhir siapa? Ya Nabi SAW. Ya, jadi Suwaibah, mantan budaknya Abu Lahab ini menyusui putranya sendiri Masruh. Tapi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya di usia belia. Dan Suwaibah ini juga menyusui anak-anak yang lain. Salah satunya adalah Nabi sendiri, kemudian Hamzah, ya, putranya Abdul Muthalib, dan itu adalah pamannya Nabi SAW. Dan yang ketiga siapa? Ya, itu adalah Abu Salamah. Makanya Abu Salamah ini saudara sepersusuan Nabi SAW dari ibu Suwaibah. Hamzah pun yani demikian yani jemaah. Ya. Lah, ini untuk sekedar yani mengenal. Makanya di dalam sebuah riwayat kelak Nabi SAW itu pernah menyampaikan, saya nggak mungkin bisa menikah dengan putrinya siapa? Yani Hamzah, itu nggak mungkin. Ya, ternyata Nabi SAW tahu ini hukum syar'inya seperti itu loh. Jadi si pelakunya itu harus tahu, yani hukum ini pun demikian dengan orang-orang yang ada di sekitarnya supaya nanti nggak bahasa kita itu kedaden. Ya kalau sudah terjadi seperti itu, mau tidak mau pernikahan misalnya sampai pada ya ujung yani pernikahan, mau tidak mau pernikahan ini harus difasah, dibatalkan. Kalau terindikasi dia menikah dengan saudaranya sepersusuan misalnya. Hati-hati dengan ini. Makanya Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, saya nggak mungkin menikah dengan yani putrinya Hamzah. Oh ternyata beliau tahu bahwasanya Hamzah itu adalah saudara yani susuannya. Pun demikian di dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah ditawari Zainab binti Abu Salamah. Abu Salamah ini punya putri yang bernama Zainab. Pernah ditawarkan oleh salah satu istrinya Nabi SAW. Ya kalau nggak salah Ummu Habibah. Ditawarkan, kenapa gak menikah yani dengan yani Zainab. Ini juga nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Apa alasannya? Karena nggak ada yang tahu kala itu. Dan ini menjadi hadisnya Nabi SAW. Baru Rasulullah SAW bercerita bahwasanya bapaknya, artinya Abu Salamah, ini adalah saudara sepersusuan dengan saya dari wanita yang bernama Suwaibah al-Islamiyah. Baik. Adapun yani Halimah ini yang paling banyak yani jamaah. Yani yang paling banyak. Ya. Halimah ini disebutkan ada sekitar yani 8 dan saya tidak menyebutkan yani semuanya. Salah satunya itu adalah Syaimah yani tadi yang kita sampaikan tadi. Ya, Syaimah ini adalah saudari sepersusuan Nabi SAW dari ibunya siapa? Yani Halimah ini. Ada sekitar yani 8. Ya. Tapi paling tidak ya angka ini cukup ya. Karena ada beberapa paman-pamannya Nabi SAW yang lain yang mereka juga pernah disusui oleh yani Halimah. Baik. Baru kemudian yang ketiga, wanita lain. Wanita lain dari Bani yani Sa'ad. Nah, ini pernah menyusui Nabi SAW dan pernah menyusui siapa? Yani Hamzah. Makanya Hamzah ini punya kedekatan emosional dengan Nabi SAW. Kita bisa merasakan bagaimana kesedihan Nabi SAW ketika Hamzah menjadi salah satu korban dalam perang apa? Yani Uhud. Apalagi tewasnya Hamzah ini juga sangat mengenaskan. Dadanya dibelah, dikeluarkan apanya? Yani jantungnya. Makanya Nabi SAW marah banget kala itu.
Tidak hanya karena faktor dibunuh dengan sangat kejam seperti itu, tapi dia ingat banget kedekatan hubungan dengan beliau tidak hanya sekedar hubungan keponakan dengan paman, tapi beliau ini langsung menjadi saudara sepersusuan dengan Nabi SAW langsung dari dua wanita sekaligus. Dari Thuwaibah al-Aslamiyah, dan yang kedua kata Ibnu Qayyim itu bukan dari Halimah, kata Ibnu Qayyim, tapi dari wanita lain meskipun satu qabilah dan satu bani dengan Halimah. Lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang meragukan mengenai ya kisah disusuinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan pamannya. Karena yang namanya paman itu biasa identik dengan usia yang lebih apa? Yani tua. Kok bisa bareng ya disusui dengan wanita yang sama dengan keponakannya? Mungkin enggak? Tapi dalam dunia nyata mungkin enggak sih? Sangat mungkin yani banget. Ya. Maaf saya pribadi misalnya, atau mungkin barangkali jamaah-jamaah di sini, ada yang sebenarnya dia layak dipanggil paman tapi usianya masih ada ya di sini ya. Saya juga yani punya. Karena nenek saya, kakek saya itu berasal dari saudara-saudara yang paling tua-tua sendiri. Ibu saya menjadi saudara yang paling tua. Yang akhirnya ketika saya lahir yang setara dengan saya, paman-paman saya itu ternyata masih yani kecil-kecil. Baik, ini realita banyak yang terjadi. Yang kedua disebutkan oleh para ulama. Ya, bahwasanya menurut yani para pakar sejarawan, salah satunya adalah Thuwaibah. Jadi Hamzah ini, kita kembali, masa menyusui berapa tahun tadi? 2 tahun. Jadi ketika Thuwaibah itu punya anak masruh, berarti dia alhamdulillah yani ada air asinnya, menyusui anaknya sendiri. Di saat yang sama Thuwaibah ini menyusui Hamzah di penghujung usianya berapa? 2 tahun. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diusui di masa-masa yani awal-awal yani usia. Ya, ini juga diungkapkan oleh beberapa yani sejarawan dan itu bukan sesuatu yang yani mustahil. Allah taala yani a'lam yani bisawab. Lah, inilah yani di antara beberapa yani sahabat yang punya kedekatan ya karena faktor apa? Yani saudara sepersusuan ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara sepersusuan kata Syekh Utsaimin hanya berlaku pada tingkat mahram. Bukan sampai pada permasalahan perpindahan harta yang kita kenal dengan waris. Tidak berlaku. Ini ilmu juga. Ya. Jadi tidak kemudian mewariskan saudara sepersusuan atau mungkin ibu sepersusuan yang tidak. Itu hanya pada tingkat yani mahram yani saja. Karena ilmu waris itu ada 3 sebab yani saja. Sebab nasab. Yang kedua sebab pernikahan. Dan yang ketiga sebabnya apa? Wala yaitu perbudakan. Tidak ada sebab yang keempat yaitu sebab apa? Yani persusuan. Sepersusuan hanya berlaku untuk mahram. Dan ini adalah pendapatnya jumhur sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Perpindahan yani harta itu karena satu ada nasab dan ini bukan nasab. Ya, karena faktor yani radha. Itu bisa ada warisan. Pun demikian karena faktor yani pernikahan. Ketika menikah yani istri yang sebelumnya orang lain berhak untuk mendapatkan kalau suaminya meninggal atau sebaliknya. Pun demikian dengan yang ketiga karena faktor wala. Wala itu artinya perbudakan. Ya memang saat ini nggak ada. Tapi kalau memang benar-benar terjadi seorang majikan kemudian ya lantas memerdekakan yani budaknya. Kemudian budak itu bekerja misalnya. Dia nggak nikah, bekerja jadi miliarder, mati. Hartanya kembali kepada siapa? Apakah diberikan kepada Baitul Mal? Ya, maka sebenarnya orang yang memerdekakan ya, itulah yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan warisan dari yani budak tersebut. Nah, ini urutannya. Jadi permasalahan yang waris ini adalah permasalahan yang berbeda dengan permasalahan apa? Yani persusuan. Dan ini adalah satu ilmu yang perlu kita yani pelajari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yani berikutnya yang terakhir ya, di antara yani faedah penting kita mempelajari tema ini adalah hukum kebaikan orang kafir. Hukum kebaikan ya
orang yakni kafir ketika di dunia. Kalau seandainya di akhirat, kita sudah paham bahwasanya la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang tadi juga kita sampaikan, faja'alnahu haba'am mansura. Tidak akan bisa memberikan manfaat kalau seandainya orang kafir itu sudah mati dalam kondisi yakni kekufurannya. Ya, itu kalau seandainya sampai mati dalam kondisi kafir. Tapi bagaimana hukum kebaikan, amal solehnya, amal bakti dan sosialnya orang kafir, ternyata sebelum meninggal dia bertaubat dan masuk Islam. Pertanyaannya, apakah perbuatan masa lalunya, kebaikannya, bakti sosialnya, santunan kepada anak yatim, kepada para janda, kebaikan-kebaikan masa lalunya ketika dia masih kafir ini, pahalanya itu akan terapel dalam catatan amal baiknya? Lah ini yang perlu kita bahas. Ya, sekali lagi ya nih jamaah, orang kafir ketika mati dalam kekufurannya, amal baiknya yang tidak akan bisa memberikan manfaat untuknya. Nah terus ya nih, apakah dia mendapatkan kebaikan? Mendapatkan kebaikan di dunia. Ya, mungkin untuk menaikkan ratingnya, ya, dia suka bersedekah kepada anak-anak yatim, followernya semakin jadi banyak. Ini adalah balasan dunia bagi orang-orang kafir. Tapi ketika dia itu masuk Islam, lah ini yang sedang kita bahas. Apakah amalan yang baiknya selama dia masih kafir itu pahalanya akan terapel dalam catatan amalannya? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa yang lalu sudah berlalu. Maka berarti kebaikan-kebaikannya itu sudah tidak dianggap. Seakan dia memulai catatan dan lembaran baru ketika dia baru masuk yakni Islam. Ya. Namun yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian ulama yang lain, pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya kebaikan orang kafir itu ketika masuk Islam sebelum meninggal di dunia itu akan terapel. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Jadi Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau, "Ya Rasulullah, kuntu atahannath fil jahiliyah." Dulu aku ini suka beribadah, mungkin suka berderma, mungkin suka membantu sesama. Amalan baik enggak? Amalan yang baik. Pertanyaannya bagus. Mengawali dengan mukaddimah seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian langsung mengajukan pertanyaan. Apakah amalan-amalan ini bermanfaat untukku ketika aku masuk Islam? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aslamta ma'ama aslafta min khair. Para ulama ilmu hadis menerangkan bahwasanya dengan keislamanmu ini, amal-amal baikmu masa lalu ini, min khair ini juga akan manut dan ngikut yakni dengan keislamanmu. Maka inilah yang menunjukkan mahalnya yakni aset yang paling berharga bagi seorang manusia, seorang hamba adalah yakni Islam. Ini menurut pendapat yang kedua itu akan terapel amalan-amalan ibadah masa lalu. Tapi kalau seandainya sampai di penghujung kehidupannya dia mati dalam kekufurannya, hangus. Tapi kalau seandainya masuk Islam, maka amal-amal baiknya itu kata sebagian ulama, pendapat yang kedua itu akan terapel ya ini jamaah. Allahu taala a'lam bishawab. Kenapa kita membahas yang ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengingatkan yakni pada kondisi yakni Abu Thalib pun demikian dengan Abu Lahab. Hanya saja terlepas yakni dari ini semua, ya, kita harus yakni faham mereka punya kekhususan yakni hukum. Karena Nabi SAW sendiri yang mengucapkan demikian. Adapun yakni Abu Lahab sekali lagi masih diperselisihkan di kalangan para yakni ulama. Allahu taala alam yakni bishawab. Lanjut. Pembedahan dada. Ini masih panjang, ini banyak subhatnya kalau pembedahan dada Nabi SAW. Ya. Sampai jam berapa insyaallah? Ya. Sampai jam 5. Baik. Semampunya saja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Insya Allah ya, sisanya nggak ada masalah, kita akan lanjutkan pada ya pertemuan yang berikutnya. Judul yang kedua ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga cukup panjang. Tidak luput dari syubhat terutama dari orang-orang orientalis dan orang-orang kafir. Ya.
Peristiwa pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tepat di usia 4 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut jumhur yakni para ulama. Ya, dan kisah ini termasuk kisah nyata. Ya, ini adalah real story. Ini adalah kisah yang bukan dongeng fiktif atau semacam kisah ya yang itu tidak ada apa? Yani tidak ada sanad dan tidak ada penelusurannya, tidak. Kenapa demikian? Karena Imam Muslim di dalam sahihnya menceritakan tentang kejadian pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian di dalam kitab Al-Mustadrak, ya, Imam Al-Hakim juga mencantumkan kisah ini bahkan lebih detail. Dan kita tahu ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Mustadrak yang disusun oleh Imam Al-Hakim ini para ulama ilmu hadis punya kaidah. Bahwasanya ketika Imam Al-Hakim menyebutkan hadis di dalam kitabnya Mustadrak dan itu disepakati dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi, bisa dipastikan kisah dan riwayat itu sahih. Asalkan disepakati dan disetujui oleh Imam yakni Az-Zahabi. Ya, nah inilah diantara yakni dua dalil yang menunjukkan kesahihan dan kevalitan yakni kisah pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Sahih Muslim tidak disebutkan secara panjang lebar, singkat. Ketika datang malaikat Jibril, kemudian membedah yakni dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengeluarkan ya jantungnya, kemudian dibasuh dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi. Perawi hadis ini adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Lah ini yang jadi masalah nanti. Artinya jadi masalah bagi orang-orang orientalis. Ya, kenapa mereka menolak yakni cerita dan kisah ini dan ini dianggap sebagai dongeng. Ya, tidak ada kenyataannya sama sekali. Salah satunya banyak ya. Salah satunya adalah si perawi ini. Perawi ini bernama Anas ibnu Malik. Dan Anas ibnu Malik ini bukan saksi. Karena Anas bin Malik ini baru bertemu dengan Nabi SAW kapan di kota ya di Madinah. Sedangkan kejadian ini di mana? Taib. Bagaimana mungkin kita bisa terima kisahnya Anas bin Malik sebagai perawi ini padahal dia bukan saksi sejarah? Nanti ada bantahannya. Pun demikian dengan usia Nabi SAW. Usia berapa tadi? Yani 4 tahun. Ini juga dipermasalahkan orang-orang orientalis. Ya, karena usia 4 tahun maaf, menurut mereka realita usia 4 tahun itu biasanya PAUD, TK, PAUD ya. Ya. Itu biasanya omongannya masih ngelantur, lebih banyak berimajinasi. Apa yang dia lihat kadang-kadang itu hanyalah ya, cerita-cerita dan bualan-bualan semata. Masa kita percaya dengan bualannya Muhammad di usia 4 tahun? Jadi usia ini juga dipermasalahkan oleh orang-orang yang orientalis. Baik. Jadi yang disebutkan di dalam Sahih Muslim itu dari perawi Anas bin Malik. Anas juga kena imbasnya oleh mereka. Tapi nanti ada bantahannya. Pun demikian, ya, di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ini lebih detail. Ini yang kemudian menjadi masalah ini juga. Kalau di dalam riwayat Sahih Muslim itu hanya satu malaikat Jibril yang membedahnya. Tapi kalau di dalam riwayat Al-Hakim ini ternyata ada 2 malaikat. Lah ini kemudian sekali lagi dijadikan sebagai alat oleh mereka. Ini yang benar mana? 2 apakah 1? Mereka kemudian mengaitkan, lah ini menunjukkan bahwasanya kisah ini hanya dongeng. Karena Muhammad waktu itu ya bercerita kadang 2, kadang 1, ini kan gak jelas. Lah ini nanti kita akan bantah juga. Subhanallah, kisah ini banyak sekali syubhatnya. Ya, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Lah di dalam Al-Mustadrak, ini kisahnya lebih mendetail. Datang malaikat 2. Ya. Intisarinya yang satu menyiapkan alatnya, yang satu membedah. Lah di sini air yang dipakai pun beragam. Beda dengan riwayat Sahih Muslim hanya air zam. Kalau di sini ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah air salj. Kemudian air embun. Dan yang terakhir ada mengatakan itu adalah air zam-zam. Baru kemudian dimasukkan as-sakinah.
baru kemudian ditarik atau semacam stempel khatam nubuwah, baru kemudian dikembalikan yani lagi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya lebih panjang dan lebih mendetail. Hampir yani setiap yani segmen itu disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani sekali lagi secara umum ini adalah kisah ya yang disebutkan di dalam hadis yani sahih riwayat Imam Muslim pun demikian yani Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dan disepakati oleh Imam yani Az-Zahabi. Apa saja yang bisa kita petik pelajaran penting dari tema yang kedua ini, yaitu pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang pertama yang bisa kita petik, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata dan ini adalah bagian dari keimanan kita, yani jamaah. Ya, mau tidak mau, hal yang pertama kali kita yakinkan pada diri kita adalah ini kisah yang benar-benar realistis terjadi. Bukan yani dongeng, bukan kisah fiktif. Itu yang seharusnya menjadi keyakinan yani kita semua. Meskipun yani kita tahu banyak sekali yani syubhat. Ya, salah satu yani syubhat yang kita sampaikan itu adalah usia dipermasalahkan. Di 4 tahun karena masih yani belum ajek yani omongannya dan ceritanya. Kebanyakan anak-anak 4 tahun itu belum ajek. Kemudian yang kedua adalah status yani Anas bin Malik ini bukan apa? Yani bukan saksi sejarah. Beliau masih usia muda, kecil dan itu bertemu dengan Nabi SAW ketika di Madinah. Sedangkan kisah ini terjadi di mana? Yang di Makkah. Belum lagi kemudian dikaitkan yani dengan kondisi dan realita bahwasanya kejadian dan peristiwa ini dianggap tidak masuk akal. Bagaimana orang yang dibuka dadanya, dikeluarkan organ tubuhnya, dikembalikan lagi, tetap masih yani hidup. Lah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yani sekali yang mengatakan demikian. Salah satu di antara orientalis yang jadi rujukan, ya sebagian orang-orang Indonesia juga kesensem yani dengan orang ini adalah Jan Nicholson. Nicholson ini adalah seorang orientalis. Beliau menyatakan bahwasanya kisah pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisatun wahiyah. Kisatun wahiyah itu artinya kisah fiktif, bukan kisah nyata. Dan ini juga diamini oleh orang-orang orientalis dan liberalis dari Timur Tengah. Ya mungkin barangkali kita mengenal yani Abu Royah. Ini terkenal sekali seorang liberalis dari Timur Tengah. Di beberapa artikel-artikel berbahasa Arab tentunya, di situs-situs ya, di mana yani beliau sebagai penulisnya, salah satu artikel itu adalah membantah keabsahan yani cerita ini. Padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Dan ini kemudian bahasa kita merantak, ya, bahasa kita menular kepada orang-orang liberal yang ada di negara kita. Ya, ini salah satunya adalah MJR. Nanti dicari sendiri siapa MJR itu. Ya, orang ini sebenarnya dari awal berangkat yani dari rahim orang-orang liberal. Yani sekarang yani masuk dalam dunia perpolitikan banyak sekali dan masih ada track recordnya. Ya, bahasa kita itu rekam jejak di ceritanya masih ada. Di antara beberapa artikel yang dia tulis, ya, adalah seakan-akan ingin memberikan edukasi kepada masyarakatnya untuk berpikir realistis. Salah satunya adalah untuk mengingkari kisah ini. Karena menganggap yani bahwasanya kisah ini adalah bukan kisah nyata. Ya, sekali lagi dia terobsesi dengan pendahulu-pendahulunya orang-orang orientalis. Mulai dari usia Nabi SAW dipertanyakan, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu diragukan. Sampai yani dengan riwayat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jumlah yani malaikat itu juga dipermasalahkan. Subhanallah. Ya. Pun demikian yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi subhat yang sangat klasik sebagaimana saya sampaikan tadi itu apa? Kejadian ini tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Ya, karena orang yang dibedah yani otomatis akan mati. Intinya seperti itulah. Lah bagaimana kita membantahnya yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini sebenarnya cukup yani panjang. Insya Allah nggak jadi penasaran ya. Atau kita lanjutkan ini pada kesempatan mendatang ya. Gak apa-apa ya. Masih panjang ini insya Allah. Ya. Ya yang penasaran ya mudah-mudahan bulan depan kalau nggak ada udzur datang insya Allah ya. Ya insya Allah taala.
karena ada beberapa segmen yang lain. Satu, saya membuka pertanyaan 5 menit mungkin, baru kemudian nanti kita akan bagi-bagi hadiah dari donatur ya. Ya, insyaallah ya. Ini lebih banyak membantah saja. Karena kejadian ini memang benar-benar membuktikan keimanan kita. Kita lebih mengedepankan iman terhadap kisah yang sudah disahihkan oleh para ulama, ataukah kita hanya mengacu kepada akal dan logika kita semata. Itu saja sebenarnya. Dan bagaimana nanti kita membantah orang-orang orientalis, sejatinya mereka ini menerapkan standar ganda sekali lagi, dan itu yang sering dipakai dalam membantah syariat kita. Mereka hanya berani kepada kita, tapi mereka nggak berani loh untuk mengkritisi ajaran-ajaran agama-agama lain. Seperti apa? Padahal banyak yang tidak masuk akal, tapi nggak berani untuk mengkritisi. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala. Barangkali ada pertanyaan jemaah? 1701 nggih, monggo. Masalah? Taib. Nggih. Monggo. Jadi masalah hadis-hadis dhaif itu sering saya temui di sirah dan tafsir. Nah, betul. Ini apakah ada kelonggaran Ustaz untuk menggunakan hadis dhaif dalam 2 masalah ini? Terus yang kedua masalah saudara hubungan mahrum dalam persusuan Ustaz. Itu misalnya ada ibu susu, terus dalam kondisi menikah dengan suaminya. Ini ketika ada anak susu, suaminya kan menjadi bapak susu ya. Betul. Nah, ketika dia bercerai Ustaz, kemudian bercerai. Kemudian masuk lagi suami yang satunya lagi. Apakah dua-duanya ini bapak ini menjadi otomatis menjadi mahram susunya atau salah satu dari mereka? Nah, saya kira itu Ustaz. Bercerai, kemudian jadi ada bapaknya yang menikahi ibu susunya ini menikah dengan wanita lain. Bukan. Jadi suami dari ibu susu ini bercerai dengan ibu susunya. Ibu susunya. Nah, Oke. Terus ibu susunya menikah lagi. Oh, menikah lagi. Menikah lagi. Jadi apakah dua bapak ini otomatis menjadi mahramnya atau menjadi salah satunya anunya? Ya, Baik, ini jazakallah khairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan dengan merebaknya hadis-hadis dhaif. Sebenarnya tidak hanya terbatas, meskipun itu banyak kita jumpai di dalam 2 disiplin ilmu. Ya, yang pertama itu adalah tafsir, yang kedua adalah sirah. Tapi kalau kita telisik juga di dalam beberapa kitab-kitab fikih mazhab itu juga banyak yang menyebutkan hadis-hadis dhaif sebagai hujjah dan dalil beberapa ulama fikih. Tapi yang pertama untuk masalah tafsir. Memang tafsir ini banyak mendominasi jamaah. Ya, terutama yang dikenal di dalam dunia ilmu tafsir dengan istilah Israiliyat. Atau di dalam ilmu tentang Israiliyat disebut dengan ad-dakhil. Ini memiliki makna yang sama. Makanya para ulama ilmu tafsir mengatakan hukum Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang terjadi sebelum Nabi SAW. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada 3 hukum. Kalau seandainya kisah yang kita jumpai sebelum Nabi SAW yang kita kenal dengan Israiliyat tadi itu ternyata dibenarkan di dalam syariat kita, maka kita membenarkan pula. Ini adalah sikap yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kisah Israiliyat ini dibantah di dalam syariat kita, maka kita harus mendustakannya. Jadi kisah itu adalah kisah dusta. Kalau seandainya ada bantahan atau berseberangan dengan syariat kita, maka tidak boleh kemudian kita percayai. Ya. Salah satu contohnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama itu adalah tentang kisah-kisah yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya dan banyak termaktub di dalam kitab Taurat. Salah satunya adalah tentang syariat khitan pada nabi siapa? Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Di dalam nas-nas Injil selalu ada revisi hingga saat ini khitan pun sudah bukan menjadi sebuah kewajiban. Tapi dalam syariat kita membenarkan bahwasanya khitan itu adalah salah satu syariat yang kata jumhur ulama mengatakan perintis awal syariat khitan itu ada di zamannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka disinilah kemudian kita membenarkan. Tapi yakni banyak revisi sekali lagi di beberapa kitab-kitab yakni terdahulu. Ada pula yang itu berseberangan. Apa yang termaktub di kitab-kitab yakni terdahulu beda dengan realita yang kita jumpai di dalam yakni syariat kita, terutama dalam sirah yakni jamaah. Salah satunya ya, rujukan orang-orang Yahudi itu ada berapa sih? Ada namanya Taurat. Ada namanya Talmud. Dan yang ketiga rujukannya apa? Ya, Protocol of yakni Zionis. Nah, kita ingin membahas yakni Talmud. Talmud ini ibaratnya kita itu adalah sunnah untuk Al-Quranul Karim. Talmud itu menjelaskan beberapa ayat yang ada di dalam Taurat, plus yakni banyak sekali di situ syariat-syariat lainnya. Tapi ada beberapa catatan besar dari para penggiat yakni dalam bidang kristologi dan lain sebagainya. Ternyata di Talmud ini banyak sekali pelecehan, penistaan terhadap harkat dan martabat para nabi. Salah satunya adalah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan di dalam Talmud, dan ini sangat vulgar banget. Disebutkan bahwasanya beliau ini yakni menzinai putri-putrinya sendiri. Ya. Pun demikian disebutkan di dalam riwayat yang lain Nabi Daud yakni alaihissalam ya, itu sampai yakni merebut yakni istri orang dan lain sebagainya. Apa namanya kalau bukan ini penistaan terhadap yakni harkat dan martabat yakni para nabi. Nah, ini termasuk Israiliyat, kisah-kisah masa lalu yang ada di kitab-kitab yakni Taurat yakni misalnya, dan penjelasnya. Bagaimana kita menyikapinya? Hal ini berbeda dengan lurusnya track record dan biografi para nabi. Makanya kita harus mendustakan hal ini semua. Yang ketiga, kalau seandainya kita jumpai ya bahwasanya di dalam riwayat Israiliyat itu ternyata di dalam syariat kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan, para ulama mengatakan abstain, tawakuf. Kita tidak boleh berkomentar akan benar dan salahnya kisah-kisah yang disebut. Allahu ta'ala a'lam yani bisawab. Makanya memang banyak mendominasi yani jamaah. Kalau dibilang yani kelonggaran, ya kenapa di dalam yani sirah pun demikian dengan tafsir itu banyak sekali kisah-kisah dhaif, hadis-hadis dhaif maupun Israiliyat. Karena kalau kita belajar tafsir itu yang pertama, salah satu di antara sumber tafsir itu adalah Israiliyat ini juga yani jamaah. Makanya kalau kita belajar, maaf ya, kaidah dasar dalam ilmu tafsir, rujukan pertama tafsir itu adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan bisa juga Al-Quran dengan hadis sahih. Dan yang ketiga bisa dengan qaul atau ucapan para sahabat dan para tabi'in. Yang keempat rujukannya itu bisa kembali kepada apa? Bahasa Arab. Ya, satu contoh yang misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adinat li rabbiha wa huqqat, yani azinat di sini beliau tafsirkan sami'at. Karena menafsirkan secara bahasa adinat itu artinya sami'at. Pun demikian dengan kisah yang sangat masyhur yakni populer, Ibnu Abbas mengatakan Fatirus samawati wal ardi itu adalah pencipta pertama kali. Yang sebelumnya beliau itu belum tahu makna dari fatir, sampai dalam kisah yang sangat masyhur dia berjumpa dengan dua orang badui yang saling merebutkan siapa yang berhak untuk memiliki sumur. Salah satunya kemudian ana fatortuha. Jadi saya yang pertama kali bangun atau membuat yakni sumur ini. Baru kemudian dia faham, oh berarti di dalam Al-Quran ya ada fatiris sama wal arti, itu artinya yang menciptakan pertama yakni kali. Lewat acuan apa? Bahasa. Dan siapa sangka yakni jamaah yang berikut sumber rujukannya itu bisa jadi dari yakni Iliyat. Ya, asalkan yakni tadi kalau memang ada keselarasan dan ada kepadanan. Makanya di antara bukti Israiliyat yang sering dijadikan sebagai acuan itu adalah ketika membahas tentang tanda-tanda nubuat siapa? Nabi SAW. Makanya kalau di dalam kitab yakni Taurat, ya tanda-tanda Nabi SAW salah satunya adalah nama Nabi SAW. Hanya saja beberapa ulama kontemporer itu menyatakan bahwasanya kalau di dalam Taurat itu nama Nabi SAW lebih identik dengan nama Muhammad. Tapi kalau di Injil itu yang sering muncul itu adalah nama
sebagaimana di dalam surat yani Shaf ayat yang ke-6 yang sudah kita sampaikan dahulu, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu yani Ahmad. Ya. Nah, ini adalah yani salah satu di antara rujukan yani memang. Ya, tapi itu untuk Israiliyat. Saya membahas sebenarnya jauh ya. Adapun untuk hadis dhaif yani sendiri yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu sebenarnya tidak hanya di dalam dua disiplin ilmu ini saja. Bahkan di dalam ilmu-ilmu yang lain pun jadi demikian. Tapi saya tekankan, bahkan ketika saya ngajar pun, setiap seorang muslim itu harus bijak, dan saya lebih condong dengan prinsipnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, meskipun Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan boleh kita berlandaskan dan menjadikan dalil itu adalah hadis dhaif asalkan tidak sampai parah dan itu berkaitan dengan fadhail a'mal. Tapi dibantah oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya, cukup dengan hadis sahih, insyaallah semuanya itu tidak akan sia-sia. Bahkan semua syariat ini sudah cukup dengan hadis dhaif. Dengan hadis sahih. Hadis dhaif yang katanya kalau tidak parah itu diperbolehkan. Kata Syekh Albani apa? Siapa yang bisa membedakan ini dhaifnya parah dan ini dhaifnya tidak parah? Susah, terutama bagi orang awam. Maka disinilah kemudian hadis dhaif itu memang menyebar di mana mana. Ya, memang disampaikan dalam sirah itu juga mendominasi di dalam tafsir biasanya hadis dhaif plus Israiliyat. Ya, salah satunya ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kalau bisa kita cari kitab yang sudah ada takhrij hadisnya dan muhaqqaq. Karena memang Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan beberapa kisah-kisah Israiliyat dan ada juga hadis dhaif. Ya, cuma mungkin khusus untuk sirah kajian kita kok kadang-kadang ada hadis dhaif dan lain sebagainya. Inilah di antara faedah kita ingin mempelajari dua sisi sekaligus. Ingin mengungkap fakta sebenarnya dan kita ingin membantah syubhat. Baik syubhat itu berkaitan dengan hadis sahih dhaif yang sudah populer, mau enggak mau kita harus benar-benar membicarakan dan mengangkat masalah ini, maupun syubhat dari orang-orang dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepribadian diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada kelulusan semuanya. Ya, hanya saja kita sampaikan tadi Maaf, sekali lagi saya ingin menyampaikan di antara simbol kehormatan Islam itu ada yang mengatakan 3 dan ada yang 4. 1 Ka'bah, yang kedua apa? Al-Quran. Makanya mereka seringkali menyisipi lewat tafsir. Yang ketiga itu bahasa Arab dan yang keempat ditambah siapa? Nabi SAW. Makanya mereka ikut bahasa kita cawe-cawe dalam menyusupi beberapa kisah-kisah yang dhaif tentang kisah Nabi SAW. Makanya pernah kita sampaikan Theodor Noldik itu saja pernah mengarang tentang sejarah Nabi SAW. Di dalam kitab yang dia karang, dia susun Tarikhul Quran. Makanya sudah saya sampaikan dulu, dia sampai tahu juga bahwasanya salah satu di antara nabi, nama nabi itu namanya siapa? Kusam dulu. Dia tahu itu diambil dari kitab Al-Kamil Ibnu Adi, tapi dia tidak mempelajari ilmu mustalahul hadis. Yang penting sudah itu jadi hujjah. Parah memang. Ya, dan itu juga terjadi di hadis-hadis yang disiplin ilmu yang lain. Allahu taala a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kasus atau kasuistik ketika seseorang itu sudah punya mahram karena sebab sepersusuan, ibu susu, kemudian dia punya bapak susu dan anak dari kedua orang tua ini otomatis jadi saudara susu. Nah, di sini muncul pertanyaan yang masuk dalam kasus terpisah. Kalau seandainya terjadi pernikahan yang kedua karena faktor cerai atau mungkin barangkali meninggal, ibu susu ini kemudian menikah lagi. Pertanyaannya, apakah suami yang kedua ini otomatis tetap menjadi mahramnya, terutama kalau seandainya yang disusui ini adalah perempuan. Ya, maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasus ini itu sebenarnya sama dengan anak tiri, selama si ibu ini sudah dijimai maka dia otomatis menjadi apa? Mahramnya untuknya. Ya, tapi kalau seandainya tidak dijimai, nikah akad kemudian enggak,
para ulama yang mengatakan bahwasanya ini tetap bukan mahram. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain atau kuis? Oh, masalah. Baik. Iya, ya? A'ribu al-Quran. Taib, jazakallah khair. Dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita kaitkan dengan ilmu nahwu, a'ribul Quran berarti di i'rab Al-Qur'anul Karim. Tapi a'ribul Quran fa innahu arabi itu maknanya lebih umum. Kaitannya adalah pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar mempelajari bahasa asli dari Al-Qur'anul Karim. Karena kita tahu jamaah dirahmati Allah, Umar ini juga pernah marah gara-gara ada orang yang lahan di dalam mengucapkan beberapa tata bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'ribul Quran ini memiliki makna yang luas. Karena ilmu i'rab dalam ilmu nahwu itu baru terjadi di masanya siapa? Di masanya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika merumuskan beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab yang itu lewat seorang yang ahli dan pakar dalam bidangnya, yaitu Abu al-Aswad ad-Du'ali. Makanya ada beberapa sanggahan. Kalau kita membahas di sini ada juga syubhat di mana saya lupa namanya itu, seorang dokter di Timur Tengah, bahkan ditulis di dalam situsnya yang berbahasa Arab, dia mengkritisi Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, Al-Qur'an adalah simbol. Mengkritisi Al-Qur'anul Karim dari sisi kaidah bahasa Arab katanya. Karena banyak beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan kaidah yang pada umumnya saat ini. Padahal itu sudah dibantah oleh para ulama. Anda kurang rekreasi sebenarnya. Anda kurang membaca. Karena ilmu sejarah, jangan sekali-kali jas merah, Pak. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anda itu harus meletakkan dulu. Lebih dulu mana? Turunnya Al-Quran atau munculnya kaidah-kaidah nahwu. Bahkan kaidah nahwu itu tidak akan lahir kecuali kalau tidak ada Al-Quran. Ini nggak bisa kemudian membantah sebaliknya. Jadi ini sudah dibantah oleh para ulama. Bahkan kalau kita kembali kepada buku tafsirnya, ahli nahwu Imam Mubarrad, pun demikian Ibnu Malik itu juga membantah. Saya nggak bisa menyebutkan karena ini butuh penjelasan secara mendetail. Salah satunya adalah wal muqimis shalah, di situ mansub, tapi sebelumnya apa? Wal mu'minun, yaitu marfu. Padahal ini sudah dijawab oleh Ibnu Malik mengenai bab al-ikhtisas. Maaf, mungkin sebagian jamaah masih ada yang bingung apa itu ikhtisas, apa itu mansub Tapi intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'rab yang disampaikan oleh Umar ini adalah i'rab itu artinya adalah fahami Al-Qur'an sesuai dengan bahasa aslinya, bukan i'rab dengan makna saat ini atau yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab atau nahwu. Allahu taala a'lam bishawab. Gimana? Cukup insyaallah. Nah, ini gimana nih? Kita tunda atau kita kuis ya? Tapi cepat saja. Buat soal ini juga lupa tadi. Buat soal ini paling susah insyaallah. Baik, dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama. Siapakah laki-laki dulu ya? Siapa nama asli Ummu Aiman? Ya. Barokah. Terus? Enggak apa? Cuma Barokah. Iya, taib, enggak apa insyaallah. Barokah, ambil satu insyaallah. Barokah binti Sa'labah al-Habasyiyah dari Habasyah Ethiopia. Pertanyaan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib wa iyyakum. Di usia berapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikembalikan Halimah ke pangkuan ibundanya tercinta? 4 tahun, taib, langsung diambil. Kemudian yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa harikah Nabi SAW disusui pertama kali oleh ibundanya? Taib, kayaknya seperti ini, enggak tahu, saya terbatas. Berapa? Ada yang kurang dari 10 hari, ada yang mengatakan 3, mengatakan 7, katanya Ibnu Jama'ah, ada yang mengatakan 9. Taib, tafadhol, ambil saja.
Kemudian yang pertanyaan berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, ya, sebutkan yakni satu saja saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam karena faktor sepersusuan dari ibundanya Suwaibah. Kayaknya di sana. Oh alam. Suwaibah. Dari Suwaibah. Satu saja. Hamzah, taib, fadol, yani sini. Taib. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa nama bidan waktu Nabi SAW lahir? Taib. Asyifa, yani uminya siapa? Taib, yani tafadhol Pak, Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut yang lain. Masya Allah, ini cepat banget, saya yang bingung ini. Kayaknya sudah habis ini stoknya. Taib wa iyyakum insyaallah. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan yani satu syarat yani saja sepersusuan. Aduh, mana dia? Mungkin ini ya Pak, insyaallah. Ya 5 kali sampai yani kenyang 1, alhamdulillah. Sudah, monggo terserah ini Pak nggih. Kemudian yang berikutnya yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa iyyakum insyaallah. Ya, menyisakan yani 4. Gimana untuk perempuan apa? Sini semua aja. Yani untuk ummahat ya, atau untuk yang akhwat ya, ini sudah 4 ini ya. Tadi sudah diambil yani seluruhnya jatahnya oleh laki-laki di sini jamaah ikhwan. Untuk pertanyaan yani para ummahat dan akhwat. Ya. Yang aduh, habis ini Pak stoknya. Pertanyaannya adalah subhanallah. Yani siapakah kelak yang akan menjadi suami Ummu Aiman? Ada enggak yang angkat tangan langsung? Mungkin barangkali ada yang ngatur lalu lintas. Pertanyaannya, siapakah yang kelak akan menjadi suaminya Ummu Aiman? Perempuan. Ada enggak? Ada apa enggak? Ada yang jawab apa enggak itu pertanyaannya? Ada apa enggak? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin kurang dikit. Zaid bin apa? Saya kasih kesempatan lagi. Zaid bin yes, alhamdulillah enggak. Hah? Harisa. Zaid bin Harisa. ya Harisa, taib, jazakillah khairah. Enggak tahu. Ini pokoknya ada 4, tinggal 3. Kemudian pertanyaan yang berikutnya untuk akhwat yani juga yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, aduh ini yang berat ini, aduh habis ini Pak insyaallah. Di antara wanita yang pernah menjadi pengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga menjadi saudari sepersusuan Nabi siapa? Angkat tangan dulu perempuan, akhwat. Dia menjadi pengasuh saja dan menjadi saudarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepersusuan siapa? Saimah. Ya? Saimah. Syaima, namanya Syaima. Mungkin tadi kurang jelas saya. Baik, berarti tinggal 2. Namanya Syaima ya, bukan Salimah atau yani Salima, bukan Syaima, Asy-Syaima. Baik. Jazakillah khairan. Tinggal menyisakan yani 2 yani hadiah. Pertanyaan yang ketiga untuk tetap bagi para umat dan para akhwat. Ya. Ya Masya Allah berat ini. Astagfirullah. Tadi apa saja ya? Taib, sebutkan yani satu saja. Satu saja. Hikmah Nabi SAW dijauhkan dari kota metropolitan. Satu saja. Ada yang angkat tangan? Ada yang jawab? Ada yang jawab enggak? Satu saja hikmah. Kenapa Nabi SAW dijauhkan? Karena apa? Yani taib. Ya. Taib yani jazakillah khair. Sudah. Tinggal yani satu terakhir. Tetap yani untuk akhwat. Karena ini tinggal 4. Tadi sudah lebih dari 4 ya untuk ikhwan ya. Yang terakhir yani untuk akhwat. Yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani di antara yani hikmah yang bisa kita petik dari tema Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu disusi oleh wanita-wanitanya. Ya, sebutkan yani satu hikmah yang lain, satu faedah yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini apa? Ada beberapa tadi, 6 atau 5 faedah. Sebutkan satu saja apa? Ada enggak? Jadi poin besarnya saja.
apa hikmah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari tema masa menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang jawab enggak? Ada apa tidak? Kalau enggak saya lempar ke ikhwan. 1, 2, 3. Sebutkan satu saja. Taib, monggo. Merupakan. Ada enggak yang perempuan? Ada apa? Merupakan kisah nyata. Ya, Yang taib. merupakan bagian dari keimanan kita. Taib, yani jazakillah khairah. Alhamdulillah yani tuntas yani jua ya, amanah ini dari para donatur untuk membagi yani hadiah ini, dan insyaallah mohon maaf ya saya belum bisa menyelesaikan seutuhnya dan belum sampai tuntas. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya bagian kedua, nanti disambung insyaallah dengan tema yang berikutnya. Ya, karena di tema ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibedah dadanya. Nanti kita mudah-mudahan yang bisa menyelesaikan dan kita tambah dengan tema yang baru biidznillah taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.